Sosok yang dulu kerap muncul di layar kaca, memadu sederet kabar dari jagat hiburan Indonesia, kini justru menjadi magma pemberitaan. Lama menghilang dari pentas keartisan, Zeda Salim muncul dengan pengakuan mengejutkan. Pertikaian dalam pernikahan bersama seorang Habib menyisakan luka begitu dalam. Zeda Salim ungkap pengakuan alami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Getir hati sebagai istri yang tersakiti membuat Zeda Salim mengadukan persoalan ini ke Komnas Perempuan pada 20 Juli 2023 lalu. Bukan tanpa alasan. Kekerasan yang menimpanya membuat Zeda Salim sempat dirawat di sebuah yayasan yang menangani masalah kejiwaan. Hingga sekarang, Zeda masih membutuhkan jasa psikolog untuk membawanya bangkit dari kubangan trauma. Karena kekerasan psikis itu kan berkepanjangan ya, tidak hanya dalam hitungan hari, minggu, bulan sembuh, bisa sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan seumur hidup trauma itu akan terus membayangi gitu. Jadi intinya dengan apa yang saya alami ya, sebagai seorang istri, adanya tindakan-tindakan abusif secara psikis, sampai saya melaporkan dengan tim lawyer mengadu ke Komnas Perlindungan Perempuan ya, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Saya sih tidak ada maksud untuk membuka masalah rumah tangga atau apa, tidak ada. Itu tadi ya, dirawat di yayasan kejiwaan. Saya sampai sekarang masih dalam pantauan psikolog dan juga psikiater. Dan ini berkepanjangan sampai berapa tahun, berapa puluh tahun lagi saya tidak tahu. Karena psikis itu kan mental ya. Dan itu saya tidak ingin ada perempuan lagi yang menjadi korban seperti saya. Cukup berhenti di saya. Itulah alasan kenapa saya sampai bersuara. Ironi Zeda Salim kian menjadi-jadi ketika ia seperti digantung tak bertali. Dulu niat hati ingin mengabdi kala dipersunting seorang Habib, kini ia merana minta diceraikan sesuai syariat. Tanpa kepastian, Zeda Salim mengaku sudah mencoba berbagai cara agar pernikahan mereka bisa usai dengan bermartabat. Tapi segala upaya menemui jalan buntu. Hingga sekarang, Zeda mengaku belum diceraikan oleh suaminya dengan cara-cara beradab dan terhormat. Segala langkah persuasif sudah dilakukan, tapi sampai detik ini saya sebagai seorang istri belum diceraikan dengan cara yang baik, dengan cara yang beradab, dengan cara yang bermoral. Saya hanya ingin tolong ceraikan saya dengan cara yang beradab, sesuai dengan syariat dalam hukum-hukum Islam, sesuai dengan perintah Rasulullah bagaimana menceraikan seorang istri ya. Jadi sebelum saya sampai melakukan tindakan pelaporan ya ke Komnas Perlindungan Perempuan, tentu sudah ada langkah-langkah persuasif yang sudah saya lakukan, tapi sudah mentok begitu. Perihati sebagai istri, seolah membangkitkan luka lama Zeda Salim yang juga tersakiti dari pernikahan terdahulu. Sebelum menjadi istri seorang Habib, Zeda Salim juga pernah mendapat tindak KDRT. Namun itu semua dianggap biasa, lalu luluh ketika mantan suami menguntai maaf. Pengalaman pahit dijadikan pelajaran berharga bahwa ketika ada gelagat kekerasan dalam rumah tangga, maka setiap wanita harus berani angkat bicara. Berkaca dari masa lalu itu pula, getir hati Zeda Salim mengenang bagaimana ia membesarkan anak seorang diri selama 13 tahun. Di bentangan waktu itu, tidak pernah mengalir nafkah Rp1 pun dari sang mantan suami. Jadi di pernikahan sebelumnya, saya itu sempat mengalami KDRT fisik ya. Hanya saya tidak mau membahas itu karena sudah selesai ya, itu sudah selesai. Tapi itu saya jadikan pelajaran. Waktu itu kan saya sebagai perempuan memaafkan karena sudah minta maaf ya. Jadi saya tidak melakukan visum, tidak mengadu ke Komnas Perempuan, tidak melapor ke kepolisian atau pihak hukum ya. Karena itu tadi, kita sebagai perempuan nih apa sih ya, kalau orang sudah minta maaf kan ya sudah gitu. 13 tahun saya membesarkan anak perempuan saya sampai detik ini tidak pernah diberi nafkah Rp1 pun. Makanya kalau ada, saya lihat nih ya, ada berita-berita di luar sana yang ada artis atau public figure yang sudah bercerai dinafkahi sampai 25 juta per bulan, tapi masih apa ya, masih marah-marah, masih nggak terima, masih bilang kurang. Aduh,
saya istighfar, astagfirullah, bersyukurlah. Ini saya dari awal mengandung sampai detik ini tuh 1 rupiah pun nggak pernah dinafkahin gitu. Tapi saya sudah mencoba untuk bersyukur gitu. Gejolak kehidupan, jatuh bangun kisah percintaan, 2 kali mengaku mendapat kekerasan dalam rumah tangga di 2 pernikahan berbeda, membuat Zeda Salim menjadi sosok berbeda. Inilah titik balik yang membawanya meretas jalan hijrah. Petik hikmah, sudah 2 tahun belakangan Zeda Salim memperdalam ilmu agama, tampil sebagai pendakwah dan menebar motivasi tentang agama untuk wanita di luar sana. Itu udah ujian yang Masya Allah luar biasa itu untuk seorang wanita ya. Itu belum ujian-ujian lain ya, belum untuk nafkah, belum stresor dari luar, tekanan kerja dan ya sebagainya. Itu luar biasa sekali ya. Berumah tangga juga gagal, itu pasti namanya depresi, namanya apa ya, mental terhantam berkali-kali, itu pasti luar biasa hantamannya ya. Tapi ya itu tadi, sebesar apapun ujian hidup yang kita jalani, ya memang itulah takdir yang digariskan Allah pada setiap wanita, itu kan berbeda-beda. Saya sih berhusnuzon aja, bersangka baik. Mungkin dengan saya diberikan ujian yang besar, ujian yang berat seperti ini, ya inilah takdir hidup saya. Hikmahnya apa? Ya mungkin kalau tidak diberi ujian begini, mungkin saya tidak akan lebih mempertebal iman, ketakwaan, nggak lebih banyak ingat Allah gitu. Ya itu dia ya, kalau kita bicara mengenai KDRT ini memang isu yang sangat sensitif, di mana di situ ada cinta tapi di situ ada kekerasan gitu. Jadi seringkali memang korban KDRT tidak bisa mengeluarkan pendapat, dia tidak bisa bicara kepada orang lain tentang apa yang mereka sudah alami, dan traumanya ini juga pastinya berbeda-beda. Dan ketika mendengar lagi begitu berita seperti ini, pastinya juga banyak mungkin di luar sana perempuan yang mungkin tergerak dan masih mungkin mengalami hal seperti ini. Pokoknya mudah-mudahan diberikan kekuatan dan bisa lebih bicara kepada yang memang bisa menangani trauma psikologi seperti ini. Ya, dan apapun itu pokoknya wanita atau perempuan itu harus hebat ya kan. Dan ini sama seperti yang satu ini adalah wanita yang sangat hebat sekali gitu, yang memang sudah aktif berkarya dari tahun 60-an hingga sekarang. Selalu berakting, mungkin sudah ada puluhan atau ratusan sinetron, puluhan film, terus juga puluhan penghargaan yang sudah didapatkan. Dan mungkin ini juga yang dinamakan buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, karena ketika akhirnya sang mama yang memang adalah seorang penyanyi, ini mantan dari personil Golden Girl, dan akhirnya turun kepada anaknya juga nih yang memang sangat hits banget di era sekarang ini gitu ya. Dan kita lagi berbicara soal Rina Hasyim. Yes, nanti kita akan lihat ya seperti apa sih perjalanan karir dari seorang Rina Hasyim dan juga cucunya nih sampai Abigail Cantika yang luar biasa karirnya sampai saat ini. Sesaat lagi kita akan kembali, pastinya jangan kemana-mana, tetaplah di Insert Pagi.